Hai Sobat Finansialku, ketemu lagi dengan aku Rista di Finansialku Talk. Sobat Finansialku, tahu nggak sih kemarin itu ada teman Rista cerita kalau dia habis beli emas secara online. Tapi yang datang ke rumahnya itu ternyata emasnya emas palsu. Aduh, jadi kena tipu deh. Karena pengalaman teman Rista tuh jadi penasaran, kenapa sih kok dia bisa kena tipu ya? Oke, biar Sobat Finansialku nggak mengalami apa yang dialamin sama teman Rista. Nah, kali ini Rista akan ngajak teman Rista dari Galeri 24, kita mau ngobrolin gimana sih caranya beli emas secara online dan nggak perlu was-was. Sebelum Rista lanjut, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini. Langsung saja Rista panggilkan Pak Yuda Maulana Wibowo selaku Kepala Departemen Bisnis Digital PT Pegadaian Galeri 24. Halo Pak Yuda, apa kabarnya Pak? Halo Mbak Rista, baik, Alhamdulillah. Di mana Mbak Rista, sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak Yuda. Pak Yuda gini, aku tuh sebenarnya mau tanya-tanya nih dengan Pak Yuda. Aku kan punya teman, kemarin dia membeli emas gitu melalui online. Tapi ternyata ketika sampai di rumah, barangnya itu palsu Pak Yuda gitu. Nah, karena Pak Yuda adalah Kepala Departemen Bisnis Digital PT Pegadaian Galeri 24, Rista pengen langsung tanya dengan Pak Yuda gitu ya. Pak, bagaimana sih kita membedakan emas asli dan palsu nih Pak? Kalau cara membedakan emas asli sama palsu, itu sebenarnya ada beberapa poin Mbak Rista. Jadi diantaranya itu dari yang paling sulit dulu nih. Yang paling sulit itu ada yang pertama tuh namanya uji kimia. Uji kimia itu jadi si emasnya dites sama bahan kimia. Bahan kimianya itu HNO3 nitrik asid kalau kita tahu. Nah, dites. Ya. Kalau untuk caranya sih kalau saya jelaskan panjang lebar ya. Nah, yang kedua itu uji berat jenis. Uji berat jenis itu jadi si emasnya itu ditimbang air, namanya ditimbang air. Jadi dicari volume emasnya itu berapa. Kita tahu volume emas itu berat jenisnya adalah 19,32 gram per cc. Nah, yang dua ini nih lumayan nih, harus punya pengetahuan, skillnya tersendiri, harus belajar dulu. Selanjutnya nih, yang nomor 3 itu dengan memakai alat pengukur emas. Itu banyak dijual di pasaran, cuma harganya pun lumayan agak mahal. Paling yang bisa diterapkan sama masyarakat itu yang selanjutnya nih, kita bisa belajar dari baunya Mbak. Jadi si emas itu kita cium tuh baunya. Biasanya kalau emas itu tidak berbau, ada juga yang kita cium itu ada seperti bau besi. Mbak Risa mungkin pernah tuh ya, bau besi, tahu kan seperti apa bau besi atau bau tembaga. Nah, itu bisa dipastikan bahwa emasnya itu palsu. Jika si emasnya itu tidak berbau, berarti asli. Itu kita lihat juga emasnya dari sertifikasinya. Jadi sertifikasi emas itu biasanya dilampirkan dengan sertifikatnya. Kalau dari Antam kita bisa lihat Certi-I namanya. Itu bisa kita scan langsung dari sertifikat Antamnya. Jika tidak muncul, maka dipastikan bahwa emas itu palsu. Ataupun jika membeli di Galeri 24, LM Galeri 24, itu ada barcode-nya yang jika di-scan, barcode tersebut tidak muncul di website kita, maka bisa dipastikan bahwa emas itu palsu. Terus ada lagi dengan cara digigit. Jadi emas itu sifatnya lembek. Jadi ketika digigit, itu emasnya berbekas. Sebaliknya jika emasnya tidak berbekas, maka bisa dipastikan bahwa emas itu palsu. Ada lagi dengan cara menggunakan magnet. Jadi si emas itu sifatnya tidak menempel pada magnet. Jadi ketika si emas itu kita dekatkan dengan magnet, seharusnya jika emas asli, itu si magnet dan emasnya itu tidak menempel. Tetapi jika emasnya menempel kepada magnet, itu bisa dipastikan bahwa emasnya itu palsu. Yang paling penting itu terakhir, beli emasnya itu harus di tempat yang terpercaya. Jadi jangan di sembarangan tempat. Itu yang paling gampang kita praktekkan itu, belilah emas di tempat yang terpercaya. Iya, betul. Oke, baik Sobat Finansialku, itu udah pasti ya. Jadi Sobat Finansialku udah tahu nih membedakan mana emas asli, mana emas palsu gitu ya. Nah Pak, keuntungan kita untuk berinvestasi emas ini apa sih kalau menurut Pak Yuda sendiri? Kalau investasi emas itu banyak sih keuntungannya Mbak. Mungkin saya rangkum aja ya, jadi beberapa poin. Yang pertama itu
tingkat likuiditas emas itu sangat tinggi, Mbak. Jadi maksudnya emas itu mudah dicairkan menjadi uang tunai. Jadi kapanpun kita butuh uang tunai, gampang sekali. Kita tinggal datang ke toko emas terdekat, kita jual, langsung bisa menjadi uang tunai. Terus yang kedua, nilai emas yang cenderung mempertahankan nilainya, Mbak. Mempertahankan nilainya di sini itu saya kasih contoh harga kambing tuh, Mbak, waktu pada saat zaman Rasulullah ya, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, itu kan seharga 1 dinar emas. Jika dirupiahkan saat ini, 1 dinar emas itu seharga 4.200.000 kurang lebih. Nah, jika Mbak Rista mau beli kambing saat ini, itu cukup dengan menjual 1 dinar emas seharga 4.200.000 bisa terbeli. Jadi bisa dibayangkan kan? Harga emas itu dari 1400 tahun yang lalu sampai dengan saat ini di tahun 2020 masih sama nilainya, Mbak. Terus selanjutnya ya, emas itu sebagai pelindung aset dari inflasi, dari krisis ekonomi. Karena kita tahu emas itu selalu berbanding terbalik dengan inflasi ya. Ketika nilai uang itu turun, justru sebaliknya harga emas itu pasti naik. Terus yang satu lagi itu sebagai alat diversifikasi investasi. Di samping kita tahu kan banyak sekali jenis investasi di Indonesia ini kan, dari saham, dari mata uang gitu kan. Nah, salah satunya itu investasi emas. Oke, berarti banyak juga ya Pak ya keuntungan dengan kita berinvestasi emas gitu ya. Salah satunya contohnya tadi gitu ya, bisa beli kambing nantinya gitu. Iya, betul. Oke, baik Pak Yudha, kan tadi Rista dikenalkan mengenalkan Bapak di awal gitu ya. Bapak adalah Kepala Departemen Bisnis Digital PT Pegadaian Galeri 24. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memperkenalkan Galeri 24 ini sebagai salah satu tempat untuk membeli emas. Kalau tadi Sobat Finansialku udah tahu bisa membedakan, kemudian keuntungannya apa. Nah, kita pengen tahu lebih jauh lagi nih Pak, di Galeri 24, apa saja sih kategori jenis emas yang dijual nih Pak? Nah, di Galeri 24 itu ada beberapa jenis emas yang kita jual. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu ya, Galeri 24 itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi Galeri 24 itu adalah anak perusahaannya Pegadaian, Mbak. PT Pegadaian Persero, yang dimana PT Pegadaian Persero ini adalah BUMN yang sudah berdiri selama ratusan tahun, dan kita berkecimpung di dunia emas itu sudah sangat lama sekali, sudah kurang lebih 117 tahun. PT Pegadaian Galeri 24 ini kita menjual barang-barang yang sangat beragam. Barang-barang seperti apa sih yang di Galeri 24 kita jual? Itu yang pertama, ini ada LM, logam mulia Galeri 24. Ini seperti ini. Ini contohnya yang di 0,5 gram. Itu di bawahnya kita sudah sertifikat nasional Indonesia, standar nasional Indonesia. Jadi di situ ada barcode. Nah, barcode ini bisa di-scan oleh customer yang bisa dicek asliannya di website kita. Nah, di samping itu kita juga punya dinar. Nah, tadi kan saya jelaskan juga ya tentang harga emas itu yang bisa bertahan di zaman Rasulullah ya, di 1400 tahun yang lalu. Dengan 1 dinar kita bisa beli 1 kambing gitu kan, 1 ekor kambing. Nah, kita juga jual. Yang ini kebetulan denominasinya di setengah dinar. Nah, nanti programnya kalau misalkan Mbak Rista sudah punya setengah dinar 2 pieces, itu bisa langsung ditukarkan dengan 1 dinar. Terus yang satu lagi kita punya souvenirnya berbentuk emas. Jadi yang saya ambil contoh ini kayak gini, Happy Birthday. Jadi ketika Mbak Rista ataupun teman-teman ada temannya yang ulang tahun, sekarang nggak usah repot lagi nyari kado, tinggal beli ini aja, kasih. Udah tinggal langsung beli emas ya Pak ya. Betul. Nah, di samping itu juga kita ada ini souvenir batik Indonesia, gitu kayak gini. Ini ada yang batik juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi souvenir batik kalau misalkan kita mau kasih nih buat kolega kita, buat keluarga kita, ataupun buat orang tua kita gitu. Cocok banget kita kasih souvenir batik kayak gini. Oke. Di samping itu juga ada perhiasan juga. Banyak sekali perhiasannya. Kebetulan saya nggak bawa nih perhiasannya saat ini. Nah, itu bisa dicek di katalog galeri24.com. Dan kita juga emasnya juga kita ngambilnya langsung dari pabriknya, Mbak. Saat ini kan yang beredar di masyarakat itu Galeri 24 sebagai anak perusahaannya Pegadaian, jangan-jangan menjual barang-barang lelang Pegadaian begitu kan? Nah, betul tuh Pak. Kira-kira menjual barang lelang juga nggak ini? Nah, kita perlu luruskan di sini ya Bu. Jadi PT Pegadaian Galeri 24 ini tidak menjual barang lelang Pegadaian. Apalagi yang sekarang sering beredar itu di media sosial, malah sampai jual elektronik, lelang hasil Pegadaian, emas Pegadaian. Itu kita pastikan kalau itu penipuan.
gitu. Oh, Karena kita menjual emasnya itu langsung ambil dari pabrik-pabrik yang ternama di Indonesia. Mungkin salah satunya dari Antam, tentunya kita ngambil langsung dari Antam, dari UBS, dari HWT. Kalau HWT itu pabrik perhiasan. Jadi kebetulan HWT ini pernah bikin mahkotanya Putri Indonesia. Jadi banyak juga ya Pak ya, tapi perlu dinotis Sobat Finansialku bahwa bukan barang lelangan gitu ya, tapi ini benar-benar barang yang asli gitu ya, dan barang yang baru gitu ya Pak ya, bukan second, bukan lelangan gitu ya, dan jenisnya ternyata banyak banget yang dijual di Galeri 24 pastinya ya. Oke, Kak, kalau misalnya tadi jenisnya banyak banget gitu ya, apa nih yang menjadi keunggulan dari kita membeli emas di Galeri 24 nih Pak? Banyak sih Mbak, kalau keunggulannya beli di kita. Yang pertama itu kita jamin keaslian emasnya Mbak. Gitu. Karena semua barang-barang yang kita jual, di samping kita ngambil dari pabrik perhiasan, pabrik emas yang sudah ternama di Indonesia, kita pun sebelum kita jual barang-barangnya melalui proses quality control dulu. Gitu. Jadi kita jamin keaslian emasnya. Terus yang kedua, kita menjamin kesesuaian antara kadar dengan harganya. Kalau misalkan Mbak Rista nih mau beli di kita, cincin misalkan, dengan kadar 75% atau 18 karat. Kita jamin bahwa cincin yang kita jual itu memang benar-benar kadarnya 18 karat. Dan kita kasih harganya pun dengan harga emas yang 18 karat. Kita nggak kasih harga yang 24 karat. Jadi sesuai, antara kadar sama harganya kita kasih sesuai. Terus yang ketiga, kita mempunyai jaringan retail yang banyak Mbak. Ada di 105 outlet kita punya di seluruh Indonesia. Oke, 105 outlet di seluruh Indonesia. Wow, berarti sudah banyak sekali ya Pak ya? Dan mungkin kedepannya bakal bertambah lagi Mbak. Jadi kalau di kota-kota besar kita pasti sudah ada. Jadi nggak usah khawatir. Kalau beli di kita, nanti jualnya lagi susah nih. Enggak. Di kita outletnya tersebar di seluruh Indonesia, tinggal datang ke outlet kita lagi, jual, langsung bisa. Ataupun mau dijual di toko emas setempat juga bisa. Oke, jadi memang jalurnya banyak juga gitu ya. Nah, Pak, kalau misalnya nih, tadi kan kita udah berbicara tentang keunggulannya. Nah, cara membeli emas di Galeri 24 itu seperti apa sih, Pak? Seperti kita ketahui dengan kondisi pandemi ini kan, ya saya perempuan juga nih Pak, mau beli sih gitu, tapi malas keluar rumah, takut gitu ya. Bisa beli lewat online kah gitu, atau ada channel lain nih Pak? Jadi Galeri 24 ini kita punya 2 outlet berbeda, yaitu outlet offline dan outlet online. Nah, di outlet offline-nya tadi udah saya sebutkan ya, di 105 outlet di seluruh Indonesia. Di samping itu juga kita punya outlet online-nya. Outlet online kita ada di 3 channel, Mbak. Nah, yang pertama kita ada di Tokopedia, lalu ada di Shopee, dan kita punya web e-commerce tersendiri. Untuk di Tokopedia, kita di official store, namanya Galeri 24 by Pegadaian. Kalau yang di Shopee, itu Shopee Mall. Shopee Mall-nya di Galeri 24 Official. Sedangkan yang di web e-commerce kita, itu alamatnya di www.kataloggaleri24.com. Di 3 tempat itu, saya jamin kalau Mbak Rista belanja di 3 tempat itu, saya jamin keasliannya, dan saya jamin barangnya pasti sampai ke rumahnya Mbak Rista dengan aman dan selamat. Oke, berarti saya beli emas tanpa was-was pastinya hanya di Galeri 24 ya Pak ya. Oke, ini menarik sekali gitu ya Pak. Kalau tadi kita udah tahu cara membedakannya, kemudian keuntungannya, kemudian cara membelinya, barangnya apa aja. Pak, kita pengen dapat juga dong tips dari Bapak nih gitu ya. Bagaimana sih tips membeli emas secara online biar tadi kejadian yang dialamin sama teman Rista itu ditipu, itu nggak kejadian sama Sobat Finansialku nih Pak Yuda. Jadi tipsnya kalau membeli emas secara online itu, satu, kita beli emasnya di tempat yang terpercaya. Salah satunya ya tentu di kita ya, di Galeri 24. Nah, dan masih banyak lagi toko-toko lain. Terus yang kedua, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Karena emas ini sifatnya harganya mengikuti harga emas dunia. Saya ambil contoh ketika harga emas dunia itu 1 juta rupiah per gram. Ketika ada yang jual dengan harga 500.000 per gram, ada 2. Kalau nggak penipuan, emasnya palsu. Mungkin dari sisi-sisi yang seperti itu yang kita harus waspadai ya Mbak. Oke, jadi Sobat Finansialku, nah itu tadi tipsnya dari Pak Yuda. Kemudian Pak Yuda memang waktunya juga nggak banyak gitu ya, tapi tadi udah sangat singkat dan padat juga memberikan informasi kepada Sobat Finansialku. Terima kasih Pak Yuda waktunya, semoga Bapak sehat dan sukses selalu ya Pak Yuda.
Sama-sama. Terima kasih Mbak Rista. Sobat Finansialku, meskipun beli emas fisik saat ini semudah itu, tapi kamu juga perlu perhatikan tips-tips yang udah kita obrolin tadi ya. Tetap hati-hati dan selalu waspada. Jangan terlalu tamak karena tamak itu bisa membuat kamu malah tamak. Oke, sekian dari Rista. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu biar kalian sama-sama pintar tentang investasi, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Merencanakan keuangan.